يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك. والسلام على سيدنا وحبيبنا رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين متلازمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يقول المصنف سيد الإمام قطب الإرشاد وغوث العباد الحبيب عبد الله بن علي الحداد في كتابه رسالة المعاونة والمظاهرة والمؤازرة. Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad menghimbau bagi umat muslim, bagi pecinta Nabi Muhammad SAW untuk menyambut daripada bulan Ramadan dengan hati yang bersih, hati yang gembira, dan memperbanyak amal di dalam bulan Ramadan. Diingatkan oleh beliau di dalam kitabnya, wa 'alaika bil iktsar min a'malil birri. Beliau mengatakan, Al-Habib Abdullah Al-Haddad, dan hendaknya bagi kamu bil iktsar min a'malil birri, untuk memperbanyak daripada amal-amal kebaikan, untuk memperbanyak daripada amal-amal soleh, banyak ibadah, banyak-banyak istighfar, banyak-banyak sholawat, banyak-banyak mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa khususan, terlebih khusus dikatakan fi syahr Ramadan, lebih khusus daripada suatu hal yang khusus ketika kita dihimbau oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, diperintahkan di dalam bulan-bulan yang penuh barakah seperti halnya bulan Rajab, seperti halnya bulan Sya'ban yang ada sekarang ini, untuk diperbanyak, diperintahkan, dihimbau oleh Al-Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad untuk memperbanyak daripada amal soleh, memperbanyak daripada mencari ilmu, mencari barakah, mencari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan cara berbanyak salat, berbanyak sedekah, berbanyak amal soleh yang membuat hati kita dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di setiap bulan kita dianjurkan untuk amal ibadah, wa khususan fi syahr Ramadan. Lebih khusus lagi daripada bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan dikhususkan lebih untuk beribadah, diperintahkan untuk lebih untuk kita beramal soleh. Oleh sebab itu beliau mengatakan, kenapa? Fa inna thawaban nafila fihi ya'dilu thawabal fariḍah fi ghairihi. Ketahuilah, katanya beliau Habib Abdullah Al-Haddad, pahala di bulan Ramadan itu gak sama di selain bulan Ramadan. Pahalanya sangat luar biasa. Bahkan sampai beliau katakan, fa inna thawaban nafila fihi ya'dilu thawabal fariḍah fi ghairihi. Pahala sunnah yang kita kerjakan di bulan Ramadan itu diberikan pahala oleh Allah Ta'ala, pahala yang wajib di selain bulan Ramadan. Melakukan hal yang sunnah yang dianjurkan Nabi Muhammad SAW, seperti halnya ente makan pakai tangan kanan, ya, tagra'u fihi bismillahirrahmanirrahim, wa qala alhamdulillah, setelah makan, setelah minum alhamdulillah. Setiap amal ibadah di bulan puasa sunnah akan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala wajib. Ente pakai siwak, ini hukumnya sunnah, tapi ketika ente pakai di bulan Ramadan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala wajib. Salat sunnah, salat ba'diyah, salat qabliyah, begitu juga akan diberikan oleh Allah Ta'ala pahala amaliyah ibadah wajib. Masya Allah, sangat luar biasa. Wa aidan fa innahu yahsulu fi Ramadan min at-taysir wan nashat fi a'mal al-birri ma la yahsulu mithluh. Maka juga yang kita dapat di bulan Ramadan daripada kemudahan,
kesungguhan di dalam ibadah, di dalam amal soleh, di dalam amal kebaikan, wala qarib minhu fi ghairi minasyuhur, yang tidak kita dapat himmahnya, kemudahannya untuk ibadah di bulan-bulan yang lain. Kalau mungkin di bulan selain bulan Ramadan, bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, bulan Muharram, bulan Rajab, mungkin kita masih malas untuk sholat, kita malas untuk puasa, kita malas untuk sedekah, kita malas untuk silaturahmi, kita malas untuk melakukan amal-amal kebaikan di selain bulan Ramadan. Akan tetapi ketika masuk di bulan Ramadan, beliau mengatakan amaliyah, amal soleh di bulan Ramadan sangat-sangat akan dimudahkan oleh Allah, akan juga diberikan kesemangatan untuk ibadah di bulan Ramadan. Kenapa? Dikatakan oleh beliau, wadzalika li'anna an-nafsal mutakasilah 'anil birri masjunah minal ju' wal 'atash. Kenapa? Karena nafsu, hawa nafsu ini sudah terbelenggu. Setan yang menguasai hawa nafsu kita ini sudah terbelenggu. Malah dikatakan dalam hadis Nabi Muhammad, ketika masuk bulan Ramadan, setan semuanya dibelenggu, diikat, ditaruh di laut supaya tidak mengganggu orang muslim, untuk supaya tidak malas-malasan, untuk supaya tidak meninggalkan puasa dan meninggalkan amaliyah seperti hanya sholat yang wajib. Maka dipermudah amalnya. Kenapa? Karena bulan Ramadan nafsu kita akan melemah. Karena apa? Karena ju' wal 'atash, karena lapar dan dahaga, maka kita akan semangat untuk ibadah. Begitu juga setan tidak bisa lagi mengganggu, ya. Kenapa? Karena setan sudah ditaruh dibelenggu, diikat oleh Allah Ta'ala, ditaruh di dasar lautan. Oleh karena itu ada orang sebagian tanya, Habib, bagaimana kalau ada orang yang masih gak puasa? Bagaimana orang yang meninggalkan kewajiban? Maka dilihat, kalau memang dia meninggalkan puasa tanpa udzur, maka dia termasuk orang-orang yang celaka. Orang yang meninggalkan sholat tanpa udzur, maka dia akan menjadi orang-orang yang paling celaka. Karena dikatakan oleh Nabi Muhammad, sungguh sangat celaka bagi orang yang diberikan umur panjang masuk bulan Ramadan tapi tidak menghormati bulan Ramadan, tidak puasa di bulan Ramadan, tidak sholat di bulan Ramadan, maka ini orang akan menjadi orang yang paling celaka. Suatu saat ada yang namanya ismu Muhammad, namanya Muhammad, mutakasilah fil ibadah, dia malas ibadah, jarang sholat, jarang ibadah. Tapi dia berkomitmen ketika masuk bulan Ramadan, dia tinggalkan semua kemaksiatan. Yang biasanya mabuk, dia tinggalkan mabuk. Yang biasanya judi, dia tinggalkan judi. Yang biasanya melakukan hal yang tidak pantas dipandang oleh mata, dia tinggalkan semuanya. Dia pergi ke pasar, beli baju baru, membeli pakaian baru untuk menyambut bulan Ramadan, untuk tidak meninggalkan sholat, untuk tidak meninggalkan puasa. Sehingga dia ketika masuk bulan Ramadan, dia himmahnya luar biasa, pakaiannya semuanya rapi, sholat 5 waktu dia jaga, puasa bulan Ramadan dia jaga, walaupun dia kerja capek tapi tetap maksa untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka subhanallah, setelah dia meninggal, dilihat salah satu ulama bermimpi berjumpa dia dalam keadaan kemegahan, dalam keadaan keistimewaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surga. Sehingga orang tersebut bertanya, ya fulan, ma fa'alallahu bik? Wahai fulan, apa yang dikerjakan oleh Allah kepada kamu, apa yang diberikan oleh Allah kepada kamu sehingga kamu mendapatkan kemuliaan seperti ini? Dijawab oleh orang tersebut, ya wahai guru, wahai kiai, wahai ustadz, dulu memang saya ahli maksiat, dulu memang saya bukan ahli ibadah, tapi ketahuilah ketika setiap masuk bulan Ramadan saya niat untuk tidak meninggalkan puasa Ramadan. Setiap daripada masuk bulan Ramadan saya niat untuk tidak meninggalkan daripada kewajiban yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah saya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan hidayah, diberikan kemuliaan, sehingga saya meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Masya Allah. Oleh karena itu, ikhwani yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ketika setan sudah dibelenggu oleh Allah, kemudian nafsu kita sudah mengecil, apalagi yang membuat alasan kita untuk tidak ibadah di bulan Ramadan, apalagi alasan kita untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, apalagi alasan kita untuk tidak mendekatkan diri kepada Allah. Kalau alasan kita mungkin diganggu setan, setan sudah dibelenggu oleh Allah.
Kalau mungkin alasan kita nafsu kita lebih banyak daripada setan, nafsu kita sudah dikecilkan dengan rasa lapar dan haus. Oleh karena itu sungguh sangat celaka bagi orang yang tidak ibadah di bulan Ramadan, karena pintu kebaikan dibuka 24 jam, bahkan di setiap detik, setiap nafas kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjadi hamba-hamba yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga wa abwabun nar mughallaq, maka sungguh sangat celaka bagi mereka ketika bulan Ramadan tiba masih ditakdirkan oleh Allah Ta'ala menjadi orang ahli neraka. Kenapa? Abwabun nar mughallaq, pintu-pintu neraka oleh Allah Subhanahu wa taala ketika masuk bulan Ramadan ditutup. Maka sungguh sangat celaka ketika pintu neraka sudah ditutup, orang tersebut maksa untuk masuk ke neraka sehingga orang tersebut menjadi orang yang celaka. Na'udzubillah. Oleh sebab itu mudah-mudahan kita diselamatkan daripada api-api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Wa abwabul jannah wa fathiha, pintu-pintu surga semuanya dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Min ayyi babin dakhalat, di setiap pintu yang mana kita mau masuk terserah, karena setiap kebaikan kita akan menyebabkan kita masuk ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Wal munadi yunadi fi kulli laila bi amrillah ya baghil khair halumma wa ya baghil syarr aqsir. Ketahuilah setiap malam-malam di bulan Ramadan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan bagi setiap hambanya. Allah Subhanahu wa taala mengumandangkan suaranya, ya baghil khair haluma, wahai orang yang ingin kebaikan dari Allah, ayo persiapkan dirimu untuk menyambut kebaikan dari Allah. Wahai orang yang ingin mendapatkan anugerah kemuliaan Lailatul Qadar, maka siapkanlah dirimu, perbaikilah hatimu, perbaikilah amal ibadahmu. Setiap langkah menuju kebaikan akan ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala ibadah setahun. Setiap langkah yang kita jalankan menuju ke masjid, menuju ke majlis, menuju ke tempat tadarus, menuju ke tempat ta'lim, maka di setiap langkah kita akan dihitung oleh Allah ibadah selama setahun. Masya Allah. Wa yabaghi syar aqsir, wahai yang sebelum masuk bulan Ramadan mereka bergelimangan dengan dosa, setiap harinya bermaksiat kepada Allah. Aksir, kurangilah kalian bermaksiat kepada Allah khususnya di bulan Ramadan. Tinggalkanlah maksiat untuk menjalankan ibadah. Mudah-mudahan semuanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala keberkahan, diberikan hidayah, diberikan taufik, diberikan inayah, sehingga kita dimudahkan untuk ibadah di bulan Ramadan, bisa menjaga sholatnya, bisa menjaga puasanya. Insyaallah mudah-mudahan keluar daripada bulan Ramadan kita dalam keadaan mulia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.